Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9. Kali ini yang akan dibahas adalah bab 3, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian A, hakikat dan teori kedaulatan, part pertama. Sebelum kita membahas materi pertama ini, dalam video pertama ini, lihat dulu tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat mengetahui pengertian, sifat, dan bentuk kedaulatan. Baik, kita mulai materi pertama di video pertama ini, yaitu pengertian kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah. Artinya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakan dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan berarti juga pemerintahan mendapatkan mandat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti itu disebut demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan dilakukan melalui pemilihan umum. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi tak langsung atau perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan memberikan suara untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Itu demokrasi langsung. Kemudian demokrasi perwakilan atau tak langsung, rakyat memilih wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Menurut Jean Bodin, ahli tata negara yang hidup di abad ke-15, mengatakan bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam sebuah negara. Selanjutnya, kita akan membahas sifat-sifat kedaulatan. Sifat kedaulatan itu ada 4. Yang pertama, asli. Yang kedua, permanen. Yang ketiga, tunggal. Yang keempat, tidak terbatas. Baik, kita bahas satu persatu dari sifat ini. Yang pertama, kedaulatan itu bersifat asli, artinya bahwa kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Itu makna asli. Yang kedua, permanen. Bahwa kekuasaan itu akan tetap ada sepanjang negara ada. Artinya selama negara itu ada, maka kedaulatan itu tetap ada.
walaupun pemerintahannya sudah berganti atau silih berganti. Kedaulatan tetap ada, itu namanya permanen. Sifat yang ketiga yaitu tunggal. Jadi kekuasaan itu hanya ada satu atau satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada lembaga-lembaga lain. Itu sifat tunggal. Sifat yang keempat yaitu tidak terbatas. Maksudnya bahwa kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Nah, itulah keempat sifat dari kedaulatan. Negara Indonesia atau negara yang berdaulat adalah negara yang memiliki kekuasaan atas pemerintahannya. Jadi contoh negara Indonesia itu berdaulat sejak tanggal 17 Agustus 1945. Sejak tanggal itu berarti negara Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Artinya negara Indonesia menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Itulah kedaulatan. Nah, kedaulatan rakyat ini merupakan salah satu unsur konstitutif berdirinya sebuah negara yang merdeka secara de facto. Jadi, kedaulatan itu adalah salah satu dari unsur konstitutif. Unsur yang lain ada wilayah dan rakyat. Jadi, kedaulatan adalah salah satu unsur konstitutif, harus ada dalam sebuah negara merdeka. Selanjutnya, setelah mempelajari sifat, kita akan mempelajari bentuk-bentuk kedaulatan. Bentuk kedaulatan ada dua, yaitu kedaulatan ke dalam dan yang kedua kedaulatan keluar. Apa itu kedaulatan ke dalam? Kedaulatan ke dalam itu adalah kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri yang dilakukan tanpa campur tangan pihak lain, serta kekuasaan untuk mengelola segala sesuatu yang ada di wilayahnya. Sumber daya yang ada dikelola sendiri untuk kemakmuran rakyat tanpa ada campur tangan pihak lain. Itulah kedaulatan ke dalam. Yang kedua, kedaulatan keluar, yaitu kekuasaan negara untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan bangsa lain atau negara lain yang tidak terikat oleh kekuasaan negara lain. Misalnya, negara membuat perjanjian atau mengadakan perang atau perdamaian dengan negara lain, kemudian ikut dalam organisasi internasional, itu adalah kedaulatan keluar. Contoh lain misalnya, perjanjian, Indonesia membuat perjanjian dengan negara Malaysia, kemudian Indonesia menyatakan perang misalnya dengan negara lain, itu adalah kedaulatan keluar. Indonesia ikut organisasi internasional, PBB misalnya. Indonesia ikut dalam organisasi regional ASEAN. Itu adalah bentuk kedaulatan keluar. Nah, itulah materi bentuk-bentuk kedaulatan. Nah, jadi pada video pembelajaran pertama ini, materi pengertian kedaulatan, sifat-sifat kedaulatan dan bentuk-bentuk kedaulatan itu merupakan video pertama. Nanti akan bertemu dengan video berikutnya di part yang kedua atau bagian kedua yang akan membahas tentang teori-teori kedaulatan. Demikian materi yang pertama ini saya akhiri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.